Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammad wa farij an ummati Muhammad warham ummata Muhammadin wanshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia rasanya bisa berkumpul kembali. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sayyidul Syuhur, pemimpin dari seluruh bulan, berkat kemuliaan, dan di antara kemuliaan tersebut dikarenakan pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Karena itu ini mudah-mudahan ini Ramadan kita tahu ini bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Salah satu indikasi yang bisa kita jadikan patokan untuk pribadi kita adalah Ramadan tahun ini mudah-mudahan ketika kita tilawah, ketika kita tadarus, ketika kita mudzakarah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca bisa terpahami lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya, selanjutnya Ibu, Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membina umat manusia sehingga kita bisa merasakan manfaat dari beragama sesuai dengan ajaran yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, di mana hari ini insya Allah kita akan masuk ke bagian latihan memahami ayat-ayat Al-Quran bermodalkan mufrodat serta kaidah yang ada pada pelajaran ke-17. Marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi bagian ibadah kita. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilman warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjut kepada pelajaran latihan kita, ini pada bagian tanmiyatul mufrodat yang terakhir ya, ibu-ibu sekalian, sempat sedikit kita lihat ada ungkapan alladzi wa'adta. Ya, ada ungkapan alladzi wa'adta. Apa makna yang teringat dari ungkapan tersebut? Wa'adda. Yang janjikan. Iya. Ada kata berjanji. Ada kata berjanji dalam bahasa Arab diungkapkan dengan wa'ada ya'idu wa'ad. Wa'ada ya'idu wa'ad. Itu yang akan kita kaji dengan melihat ayat-ayat yang menggunakan ungkapan tersebut. Lalu lihat juga ibu-ibu sekalian tanmiyatul mufrodat kita yang pertama ya. Yang pertama pada pelajaran kita yang ke-17 ini ada kata ata, ya'ti, atin, atiyah bermakna datang. Lalu kata tersebut berkembang menjadi ata, yu'ti, ati, atu bermakna
mendatangkan, atau memberikan. Itu yang akan kita jadikan sebagai dua modal ketika kita memahami latihan kedua pada pelajaran kita ini. Sebelum kita masuk ke bagian latihan pemahaman, mari terlebih dahulu bersama-sama kita membaca dua nomor untuk kutipan ayat dari surah Ali Imran dan surah Fussilat atau Hamim As-Sajdah yang akan kita kaji bersama di kesempatan hari ini. Mari kita mulai baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa atina ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'minuna wa hum bi ayaatihim kafirun. Ya, baik. Silakan diamati Ibu-ibu sekalian. Apakah di situ ada kata yang perlu kita bahas lagi selain apa yang tadi sudah kita mulai terlebih dahulu? Ada? Wa ada tanah. Ya. Terus apalagi yang lain? Wawailul, Pak. Iya. Terus ada lagi yang lain? Tuhzina. Iya. Untuk tuhzina langsung lihat ke layar. Untuk tuhzina. Oh iya ada. Atau kalau di buku langsung lihat ke bagian catatan kakinya. Tulisannya kalau ungu nggak kelihatan, Ustaz, Pak Guru. Janganlah engkau Hinakan kami. Cocoknya apa warnanya? Ya, karena ini latarnya hijau kan, kuning sama putih itu kelihatan jelas. Cocoknya apa? Cocoknya. Merah kali. Ya, apalagi merah. Merah. Ya. Warnanya merah. Kuning cocok ya. Kuning udah ada. Iya. Bedain. Janganlah engkau hinakan kami ya. Polanya ini janganlah. Oh yang biru iya yang. Kalau di buku bak halaman berapa ya Pak Guru? Halaman 2 punya halaman. 70. Ada Pak Guru, saya kan pernah ke rumah. Berapa? 100? 87. Halamannya 70. 87, 88, tapi halamannya bisa beda tergantung bukunya. 87, 88. Saya 89 roban tadi ya. Robana wa atin. Baik, yang mana lagi? Nah, yang pertama tadi wa'at tanah itu coba lihat ya sekali lagi Bu Yuni. Tamiyatul mufradat nomor 5 coba dicek. 5. Ini pelajarannya belum ketemu juga saya Pak Guru. Pelajaran ke-17. Persamaan nggak ikut. 88. 88 ya? 86, 87, 88. Berjanji. Ya. Ya, ke Tamiyatul mufradat nomor 5. Ada Bu Yun? Ya, sebelum nanti nunggu Bu Yuni ada respon,
Yang berikutnya wawailun, itu ya Bu Sri ya. Iya. Iya. Wawailun itu dugaan Ibu satu kata apa lebih dari satu kata? Dua kata. Iya. Yang kedua apa? Wail. Nah, Wail. wail itu bisa dipahami gitu ya sebagai salah satu dari gitu, nama neraka. Oh, wail. Seperti halnya kita punya kata yang kita pelajari Firdaus yang merupakan salah satu nama. Firdaus itu taman, salah satu artinya. Wail ini ya sebagai nama neraka itu berarti Neraka jahanam. kebinasaan, kehancuran gitu. Itu untuk wail. Bu Yuni sudah di Tanmiyatul Mufradat nomor 5 untuk pelajaran 17 sudah? Suaranya belum terdengar, Bu, biar kita bisa Berjanji Pak Guru, udah berjanji. Iya. Itu apa yang Ibu baca di situ? Waduh. Kalau di sini di kalimatnya ada. Berarti beda ya Pak Guru. Coba. Apa yang Ibu baca dulu di situ di Tanmiyatul Mufradat? Nadimnya ada. Ya. Baik. Ya, idu. Ada itu domirnya apa? Domirnya AA. Berarti dia. Dia apa Pak Guru. domirnya? Dia. Ini udah pakai Google Translation ya. Yang ditanya domir, yang dijawab artinya. Oh, apa domirnya? Huwa. Ya, huwa. Iya, bagus. Bahasa Indonesia. Domirnya adalah huwa. Umpama domirnya ana, kira-kira di akhir kata itu yang akan muncul huruf apa ya kira-kira ya? Kalau ana, ya. Berarti Ibu lupa. Yuk, kita kembali dulu ya. Kita kembali ke mana saja boleh. Kembali ke pelajaran 7, coba sebentar, Bu Yun. Ini penting banget ya. Penting banget itu. Domir ini di fi'il madin tandanya ini. Nggak apa-apa lupa selama kita masih mau berusaha. Coba Bu Yun, kita sampai pelajaran 7. Belum Pak Guru, harus ngambil buku. Kalau itu Ibu buka di halaman sebelum halaman 1 kalau begitu. Jangan ke pelajaran 7, tapi itu ya sebelum halaman 1 buku 2 coba dibuka. Ini mulainya halaman 10. Sebelum halaman itu coba, setelah daftar isi. Oh, setelah daftar isi ya ada nih. Apa? Coba baca. Huwa ya Pak Guru ya. Huwa, ya, ana, anta itu Pak Guru. Iya, betul. Coba Ibu lihat ya. Itu yang tasrif. Coba ya lihat, Ibu lihat tasrif. Tasrif ya di bawah. Iya, coba lihat itu. Yang madin. Coba lihat yang madin. Yang madin ya. Coba baca. Huwa madinnya. Huwa madinnya robuhu. Bukan. Robuhu itu Ibu melihatnya ke atas. Tasrif, Bu. Tasrif. Yang di bawahnya ya. Iya. Alima. Ya, terus. Huwa madinnya. Alima. Terus. Iya. Iya, alimat. Kemudian ana. Oh iya, Pak ya.
alimtu. Terus anta? Anta alimta. Iya, terus? Nahnu alimna. Oke, terus antum? Antum alimtum. Terus Hum alimu. Iya, jadi itu artinya lupa itu bukan berarti tidak tahu. Itu agak kesulitan Ibu membedakan antara yang di fiil madin dengan yang di atas ya. Ya, dengan yang di atas yang digabung dengan isim. Ya, yang digabung dengan isim. Itu. Nah, ini bisa ya, udah datang ya ingatannya ya terkait dengan akhir fiil madin. Kalau itu sudah, maksud saya, yuk kita maju ya Bu ya. Kita maju ke pelajaran yang tadi. Ya, di Tanmiyatul Mufrodat yang kelima, apa di situ ketemu kata mulai dengan kata apa? Wa ada itu Pak Guru. Ya, baik. Wa ada domirnya? Domirnya wa. Kalau seumpama domirnya hiya, di ujungnya akan muncul huruf apa? Tuh. Oh, berarti belum ingat. Kembali lagi ke sebelum halaman 1, coba. Iya, tak. Sudah di halaman setelah daftar isi? Ya. Baca lagi, huwa apa? Huwa alima. Hiya alima. Terus ana alimtu. Terus anta alimta. Oke. Nahnu Terus alimna. Terus Antum alimtum. Terus hum alimu. Berarti waida. Oke, baik. Kita coba lagi kembali ke pelajaran ke-17. Pelajaran 17, Tanmiyatul Mufrodat nomor 5. Masih ingat clue-nya? Wa ada domirnya apa? Maaf ya. Sebentar Pak Guru, sebentar ada tamu sebentar. Oke. Ya, Ibu-ibu, yang lain jika ada yang sudah siap berbagi karena pemahaman-pemahaman dasarnya sudah dimengerti, dipersilakan Ibu-ibu sekalian. Dia bisa dilakukan. Tadi gimana Pak Guru? Iya, baik. Sudah di Mufrodat nomor 5, pelajaran 17, ya baik. Wa ada domirnya? Wa ada domirnya huwa. Ya. Seumpama domirnya nahnu yang akan muncul huruf apa? Saya Pak Guru nggak paham tuh. Berarti na. Iya. Di mana letak tidak pahamnya? Kadang-kadang sulit membedakan antara tidak paham dan tidak ingat ya. Dan nggak mau belajar. Coba lanjut. Seumpama domirnya hiya, maka di akhirnya akan muncul apa? Kalau domirnya hiya, di akhirnya akan muncul tak ya. Tak. Tak yang bagaimana? Tak mati, tak sukun. Ya, baik. Seumpama domirnya hum, di akhirnya akan muncul apa? Kalau hum waw alif. Iya, bagus. Seumpama ana, di ujungnya akan muncul? Tuh. Seumpama anta, di ujungnya akan muncul? Antata. Nah, itulah dia yang tadi menjadi sumber pertanyaan. Coba lihat ke layar. Pertanyaan berarti tadi wa ada. Tanah. Apa? Tak? Menandakan? Nah, ini sini menandakan anta. Ya, berarti kalau begitu wa'ata maknanya? Watana berarti ananya saya. Ibu terlalu cepat mikirnya. Saya baru 2 langkah. Nah, berarti saya Pak Guru. Kembali lagi. Pelajaran 5.
Wa'ada domirnya apa? Lalu wa ada domirnya huwa. Nah, seumpama domirnya anta yang akan muncul adalah Bentar, Pak. Anta domirnya, lu jadi nggak konsen. Domirnya tak Pak Guru. iya. Kalau begitu wa'atta artinya apa? Kamu Apa? janji, kamu tadi dia berjanji, kamu berjanji. Iya, bagus. Lalu kita lanjut. Na, apa maknanya na? Nah, itu tadi Lupa sama Nikita Willy ya. Nikita Willy ya. nah itu tadi mana ya Pak Guru sampai lupa. Alamna nahnu. Iya, baik. Jadi kalau digabung wa'attana maknanya menjadi Berarti engkau berjanji ke mereka gitu Pak Guru. dari mana merekanya? Dari mana? Ini loncat nih liberal nih Bu Yudi. Dari mana merekanya? Orang tadi nahnu gimana jadi mereka? Kayak kami. Iya, Engkau berjanji kepada bagus. kami. Engkau berjanji kepada kami. Iya. Baik, terima kasih untuk usahanya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk ibu-ibu yang lain. Silakan Bu Kana mungkin mau berbagi apa yang sudah bisa dipahami dari Ali Imran 194. Pelajaran berapa, Bu? Oh, ya ini Pelajaran ke-7. Rabbana, Halaman 88. Rabbana Tuhan kami, 17. wa atina dan apa ya tadi berikan kepada kami, Tuhan kami berikan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami atas Robana. utusan ya, Rusulika, atas utusan halaman 88 atas tuh, paling atas. Atas utusan Rusulika, Kak atau apa ya? Atas utusan engkau ya? Utusan engkau, dan janganlah engkau hinakan kami. Ya, oh ini yauma. Tadi kok Uma doang, maaf. Yauma tuh pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak tuhliful mi'at yang apa ya? Menyalahi janji ya? Iya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Iya. Tidak akan menyalahi janji karena tak itu tuhliful kan ini apa mudhari ya. Iya. Nah, coba sekarang untuk mengukur apakah itu karena itu mencerminkan pemahaman kita atau baru sekedar menunjukkan ingatan kita. Coba ya, bahwa ini karena pemahaman itu ada bedanya dengan kita bisa mengatakan sekedar karena kita ingat artinya. Caranya bagaimana? Coba untuk bagian ini, bagian awal, Indonesianya saja coba. Tuhan kami dan berikanlah kami apa yang coba ya. Tuhan kami dan berikanlah kami. Itu ada dan jenis apa di situ muncul itu? Iya, kenapa ada wa ya? Itu mah beda cerita itu. Kan kita tidak sedang berbicara tentang itu, tapi yang Ibu pahami gitu. Dan jenis apa itu muncul? Ya bukan kata sambung sih, karena tidak
Robana sama Kalau di Atina. situ tidak memahamkan demikian, maka sebaiknya dannya tidak usah dimunculkan. Coba. Tuhan kami, berikanlah kami apa yang Engkau berikan, Engkau janjikan Kau berikan. Apa yang Engkau janjikan ada kepada kami atas terhadap utusan kami. Bukan atas ya, malah di atas. Terhadap kali ya. Melalui, enggak. Ininya melalui utusan kami. Bagus. Dari mana kaminya? Sehingga ada utusan ungkapan. Engkau, salah, maaf. Utusan Engkau, Kak. Iya, bagus. Nah, coba dari awal. Tuhan kami, berikanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada melalui utusan-Mu, utusan Engkau. Iya, bagus. Coba, itu yang berarti janji tadi yang mana? Wa'ad. Itu fi'il apa itu? Wa'ad itu fi'il madi. Dengan demikian apa makna yang bisa kita munculkan ya. kalau menyadari fi'il madi? Apa yang telah Engkau janjikan Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui utusan Engkau. Iya, bagus. Yang bermakna utusan yang mana? Rusuli ya. Yang sering kita dengar juga ada kata rasul. Kira-kira apa itu hubungannya antara rasul dengan rusul? Oh iya, tapi kok saya ininya artinya utusan ya, rusuli. Antara rasul dengan rusul ada 3 huruf yang sama tidak? Ada huruf yang sama, tapi ini kayak ini. Nggak usah resah kalau begitu. Iya, huruf yang sama. Cuman kan kayaknya ini ya Pak Guru, karena dia itu jadi dia pasif bukan? Oke, bagus. Karena domah di awal, kasroh sebelum akhir. Iya, bagus. Dan itu penciri pasif di fiil apa itu? Fiil madi ya kalau ini ya. Domah di awal. Aduh lupa. Lupa. Madi kali ya? Tadi. Lupa ya? Madi ya? Lupa. Kayaknya. Lupa. Oke. Di awal kasroh di. Mundur ke pelajaran 13, coba lihat. Ya. Kayaknya sih madi, tapi kayak nggak yakin. Ya, Bapak. Mundur ke pelajaran 13. Ya. Apa kaidahnya di situ? Di bagian mana ya? Atau kalau susah nyari di buku, buka pasif, buku ya? kompilasi kaidah. Ada. Ini domah di awal, kasroh. Iya benar, fi'il madi. Tapi saya tadi nggak yakin. Yakin sekarang. Sekarang yakin. Jadi apa? Menurut Ibu, rusuli ini majhul, begitu? Iya, majhul. Jadi ini menurut Ibu ini fi'il. Iya. Iya, bagus. Nanya ke siapa kalau ingin memastikan sebuah kata itu fi'il atau bukan? Nanya sama Putri. Nanya Putri. Nanya Putri. Oh, nanya Putri. Yang pertama apa? Pelaku. Fi'il. Perbuatan. Perbuatan fi'il. Pakai fa'il aja dia mah orang pintar. Perbuat Putri. Perbuatannya apa di dalam ungkapan rusul ini? Menyampaikan. Di dalam ungkapan rusul ini apa perbuatannya? Perbuatannya
Rusul, utusan. Apakah utusan itu perbuatan? Bukan. Nah, udah kunci pertama sudah gagal. Bukan. Ini bukan fiil, berarti ini bukan majhul. Ya, Iya. tidak memenuhi kriteria untuk dianggap majhul karena ini bukan fiil. Baik, ibu-ibu yang lain, apa ada yang ingat hubungan antara rasul dengan rusul? Jamak, Pak. Itu jamak. Yang mana yang jamak? Yang Rusul. rusul. Ada yang mengatakan rasul, ada yang mengatakan rusul. Kita maju ke pelajaran pertama yuk. Ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Bedakan bentuk mufrad dan jamak. Mufrad dan itu. Mufrad dan jamak. Jamak. Apa? Rasul, rusul. Jamaknya rusul. Jamaknya rusul, rasulnya tunggal. Rasulnya. Tunggalnya Iya. rasul. Baik, sudah ketemu. Rasulnya. Ya. Rusul Jamak. itu Jamak jamak. ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya. Itu ya. Tadi bagian yang perlu dimantapkan lagi. Bagian yang perlu dimantapkan lagi. Berikutnya, ibu-ibu sekalian, untuk Hamim As-Sajdah, Fussilat 67. Maaf Erta, saya mau nanya dulu deh. Kalau dari plural ke jamak gitu apa sih? Dari bukan jamak, dari sini. Mufrad Dari jamak. mufrad jamak itu dia ada rumusan tersendiri atau memang beda-beda ininya, kayak misalnya perubahan bentuknya, atau memang harus dihafalin? Itu ada dua pertanyaan ya, jadinya saya ingin jawab yang pertama dulu tadi ya, soal soal apakah ada apa bahasa Ibu, patokannya gitu ya. Iya, pola khususnya. Yang kedua, gitu. Apakah dihafalkan? Saya ingin komentar dua itu secara bertahap. Yang pertama, seperti yang kita pelajari pada waktu membahas ciri khusus bahasa Arab yang ketiga, itu terlihat bahwa dari tunggal ke jamak itu karakternya dua, seperti halnya dalam bahasa Inggris juga. Ada yang beraturan, ada yang aturannya sederhana, ada yang aturannya tidak sederhana. Ya, karena tidak sederhana, kemudian diungkapkan dengan tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah harus dihafalkan? Jawaban saya tidak. Mau jenis pertama maupun jenis kedua, dengan kondisi kita sekarang, tidak harus mengandalkan hafalan. Lalu bagaimana? Mengandalkan ulang-ulang. Oh iya. Gitu ya. Yang penting kalian mau mengulang-ulang. Tapi bagaimana cara kita untuk mengulang-ulang, Pak Guru? Caranya adalah sudah kita siapkan kamus Bahasa Arab Qur'ani 2. Coba bukanlah lihat. Saya nggak punya kamus Bahasa Arab Qur'ani 2, Pak Guru. Saya mau beli ntar. Saya punya 1 sama 3 doang. Ya, ada itu di luar. Terus saya nggak punya. Harus beli. Ya, siapa yang punya kamus Baki 2? Ya, punya, Pak. Saya punya. Ya, tolong buka sebelum halaman 1. Sudah sampai di situ? Sudah, yang makna simbol, Pak. Banyak. Coba daftar khusus jamak katanya itu ada nggak di situ sebelum halaman 1? Terdapat pada halaman-halaman berikut ini. Gitu. Oh, ini 18, 22, 28. Ya itu.
bukan itu, bukan halaman 1, bukan Romawi 1, tapi sebelum ya, sebelum halaman 1. Ya. Perhatian itu Pak. Ya. Ya, betul. Ada, Bu Mimi. Ada. Nah, apa katanya? Daftar khusus jamak taksir dalam kamus ini berada pada halaman berikut ini. Iya. 18, 22, 28, 32, Pak, lihat 40. halaman 18. Ya. Apa yang terlihat di halaman 18? Yang bak itu ya. Iya. Oh, Abin. Ibni. Nah, itu adalah daftar khusus untuk mufrad jamak yang tidak beraturan, bahasa sederhananya. Yang tadi bahasa saya tidak harus dihafalkan, tetapi yang perlu kita lakukan adalah diulang-ulang. Banyak. Baca ya. Gitu. Baik, ada pertanyaan lain, Bukanah? Belum, Pak Guru. Ini isyarat akan ada pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada, nanti kalau ada pertanyaan, mendingan jawab belum. Ya, baik. Berikutnya, siapa yang Hamim As-Sajdah Fussilat yang akan berbagi pemahaman? Coba, Pak. Silakan, Bu Sri Lestari, silakan. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Iya, bagus. Wailul, celakalah bagi orang-orang musyrik. Maka bagi orang-orang yang musyrik, orang yang tidak memberikan zakat. Bagi mereka, orang-orang yang ingkar, mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap kehidupan akhirat. Iya, bagus. Yuk, kita lihat lagi ya. Wa wailul lil musyrikin. Apa maknanya? Wailul kan neraka kan celaka. Celakalah. Celakalah bagi orang-orang musyrik. Iya, bagus. Alladzina la yu'tuna zakah. Allazi, orang-orang yang tidak memberikan zakat. Iya, bagus. Wahum bil akhirati hum kafirun. Wahum, bagi mereka. Bagi mereka orang-orang yang itu terbalik gitu Pak, kata-katanya hum kafirun itu terbalik gitu loh. Bagi mereka orang-orang yang ingkar terhadap kehidupan di akhirat gitu. Letaknya apa ya? Udah? Udah. Iya. Dari mana ada ide mengatakan bagi mereka? Bagi mereka. Pahum. Dan mereka. Pahum, Pak. Dari mana dipahami bagi pada ungkapan wahum? Ada wahum bil akhir. Hum kafirun. Wahum berapa kata, Bu? Wahum 2. Yang pertama apa? 2. Yang kedua apa? Iya. Wa artinya apa? Dan. Nah, hum artinya apa? Mereka. Kalau digabung jadinya apa? Dan mereka. Oke, bagus. Dari mana baginya?
berpikir gitu. Oh, dari pikiran Ibu. Disimpan dulu ya, Ibu, pikiran yang berlilian itu sampai nanti waktunya yang pas untuk disampaikan. Nanti Ibu seperti wali nanti menyampaikan berita yang belum bisa dipahami masa sekarang. Nanti 100 tahun baru bisa dimengerti kali ya. Jadi untuk sementara itu disimpan dulu. Coba dimaknai apa jadinya? Dan mereka Iya. Orang-orang kafir, orang yang ingkar terhadap kehidupan akhirat. Iya, bagus. Coba ulangi. Dan mereka orang-orang yang ingkar terhadap kehidupan di akhirat. Iya, bagus. Coba kita lihat ya. Pada waktu Ibu mengatakan mereka, itu menandakan banyak tidak? Banyak. Iya. Apa perlu kita mengatakan orang-orang lagi kalau sudah dipahami banyak? Iya, nggak perlu. Oke, bagus Ibu. Sudah semakin bijaksana sekarang. Jadi apa maknanya Ibu? Dan mereka orang-orang yang orang-orang juga tadi udah sangat yang bijaksana. Tergoda lagi. Dan mereka yang ingkar terhadap kehidupan di akhirat. Tadi itu bagus tadi perjalanannya ya. Awalnya Ibu mengatakan orang-orang ingkar. Lalu diskusi kita, apa perlu pakai orang-orang? Tidak, kata Ibu. Ya, kalau begitu, maka akan menjadi dan mereka ingkar. Begitu jadinya. Jangan dicari ini kayak itu. Silakan Ibu dipakai. Dan celakalah bagi orang-orang musyrik, orang yang tidak memberikan zakat. Orang yang tidak memberikan zakat. Bagus. Yang bermana orang yang mana? Al-Hajina. Tunggal apa jamak? Jamak. Ya, jadi maknanya apa? Orang-orang. Iya, silakan. Mereka celakalah bagi mereka. Celakalah bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak memberikan zakat. Bagus. Coba tambahkan sedikit ini ya Bu, biar jadi lebih enak. Ini mah ininya doang. Tambahkan yaitu sebelum antara makna al-musyrikin dengan alladzina. Coba tambahkan yaitu biar enak. Yaitu. Coba. Celakalah bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak memberikan zakat. Nah, terus? Dan mereka yang ingkar. Jangan pakai yang dong, yang. Jangan pakai yang. Kan tadi ceritanya, dan mereka orang-orang ingkar. Katakan nggak usah pakai orang-orang gitu. Dan mereka ingkar, jadinya begitu. Dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Iya, bagus gitu. Ibu, coba lihat ya, coba lihat. Ini hum apa maknanya hum? Mereka. Ini juga ada hum apa maknanya? Mereka juga. Iya. Ibu ada terbersit sesuatu nggak dalam pikiran ketika melihat itu diulang? Penegasan. Bagus. Kira-kira bagaimana jadinya kalau kita tegaskan apa yang tadi Ibu sudah pikirkan? Adalah. Kelihatannya Ibu ini masih berkutat di masa lalu ya.
Ini memang kalau sudah cinta pertama agak itu sulit untuk dilupakan. Dulu sebelum belajar di sini, Ibu sudah dapat cinta pertamanya penegasan adalah. Nah, tapi kita pernah belajar di sini, adalah itu bukan penegasan. Ada yang ingat? Ilmu kita di sini adalah itu apa, Ibu Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian? Benar-benar, Pak Guru. Bukan itu pertanyaannya. Ilmu kita di sini adalah itu menandakan apa gitu. Ada yang ingat? Baik, diingatkan ya. Adalah itu seperti ialah. Ingat, ialah ilmunya apa? Iyalah, Pak. Ada yang ingat, Bu Mimi? Ingat, ialah apa ilmunya? Budian? Lupa juga Pak Guru. Apa? Lupa juga Pak Guru. Ya, Bu Nur? Bu Nur kan terlatih beliau untuk mengingat. Jangankan baca Qurani, ayat Al-Quran juz 29 juga bisa beliau ini. Makanya kita sangat berharap nih atas bantuan kemampuan Bu Nur menghafal. Ada yang diingat, Bu? Ialah apa ilmunya? Bu Nur nggak ini ya? Baik. Tadi saya bertanya. Bu Ilmunya, ibu-ibu sekalian, Nur mati. ialah penanda subjek predikat. Dengan kata lain dulu, dalam bahasa Indonesia, antara subjek dan predikat, biasa ditambahkan kata ialah. Sehingga ketika ilmunya ialah sama dengan adalah, maka kita juga bisa berkata, kata adalah biasa diletakkan antara subjek dan predikat. Ini buku saya. Mana subjeknya? Saya. Subjeknya ini. Ini adalah buku saya. Apa predikatnya? Buku. Adalah ini. Sayanya apa? Sayanya keterangan. Keterangan apa? Keterangan pemilik. Gitu. Ungkapan Pemilikan. ini buku saya bisa kita ubah menjadi ini adalah buku saya. Buku saya. Iya. Bu Sri, ada teringat penegasan yang lain? Baik. Ibu-ibu yang lain mungkin yang sudah dapat ide untuk menunjukkan ada penegasan di situ? Hanya bukan ya, Pak? Coba bagaimana jadinya Bu Muti? Dua kata yang sama. Mereka tapi nggak cocok ya. Jadi awalnya dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat, kata Bu Sri Lestari. Setelah sampai pada pemahaman itu, beliau menyadari bahwa di sini ada penegasan. Tugas kita sekarang adalah sama-sama memikirkan kira-kira untuk menunjukkan bahwa di situ ada penegasan, dalam bahasa Indonesia kita gunakan kata apa, ya, ungkapan apa. Tadi Bu Sri ya Pak Guru. Benar ya, dan mereka lah benar-benar sungguh ingkar atau? Bagaimana jadinya? Dua kata yang sama ya. Dan mereka benar-benar ingkar kepada kehidupan akhirat. Iya, bagaimana? Usulan Bu Mute itu bagaimana, Bu Sri Lestari? Mereka yang ingkar dan mereka yang benar-benar ingkar terhadap kehidupan akhirat. Ibu seneng yang dari tadi udah. Yang lagi. Kayaknya lagi kangen sama Yayang nih Bu Sri Lestari. Apa dah?
Oke, baik. Cukup sampai di situ ya, Ibu-ibu, diskusinya. Jika Ibu-ibu sudah merasa apa yang tadi dikemukakan Bu Sri Lestari sudah bisa terpahami, bisa cukup sampai di situ. Kemudian kalau ide penegasan bisa terpahami, idenya Bu Mute bisa dijadikan sebagai alternatif. Apa tadi Bu Mute? Dan mereka benar-benar ingkar kepada kehidupan akhirat. Iya, baik. Itu ya alternatifnya Ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke bagian latihan berikutnya. Tanya apa Guru? Ya, silakan Bu Rian, silakan. Itu penegasannya gimana ya Pak Guru? Kata penegasannya. Yang mana gitu? Yang saya lingkari ya, Bu. Apa maknanya? Mereka. Dua kata yang diulang ya, Pak Guru. Apa Bu Rian yang saya lingkari? Kalian. Jadi kalian. Ini karena lama nggak bareng ya, jadi masih beda. Kalau di sini mah nggak musim hum itu kalian. Itu hum bukan domir ya? Entar nanti itu Ibu nanya dulu ini dulu biar satu-satu kita bahas ya. Di sini udah nggak musim hum itu kalian. Yang musim hum itu mereka. Oke ya. Kemudian lihat lagi yang saya lingkari Ibu. Ya. Iya. Apa katanya? Yang saya lingkari apa? Hum. Ke sini. Hum, wahum. Oh, humnya 2 kali. Iya. Sama kayak kita ya, seperti kita. Kalau ngomong ke teman, bawain ya. Loh, kok diulang-ulang gitu? Ya biar tegas nih maksudnya, biar tegas. Masih ingat kok dulu tahun dulu waktu kita nggak apa memilih itu. Ingat. Ya, pengulangan yang maknanya sama. Mengindikasikan sebagai penegasan. Oke, makasih. Nah, baik, tadi Ibu mau bertanya apa tadi Ibu? Iya, itu penegasannya Pak Guru. Enggak, tadi Ibu bilang domir itu kan Ibu mau nanya tadi domir itu. Oke, baik. Yang lain ada? Yang lain udah tidak ada ya? Cuman kita berdua dong Bu Yuni, yang lain udah nggak ada. Ada Pak. Saya izin Pak. Ada. Aman ya, pemahamannya udah ya, Ibu-ibu dari Ibu. Silakan. Wailun. Wailun. Bagaimana? Saya tadi diartikan dan celakalah kan gitu Pak ya. Dan celakalah bagi orang-orang yang orang yang musyrik. Saya agak bingung Pak untuk menentukan kalau celakalah itu kalau lihat ciri isim itu isim. Misalnya ada tanwin, pikiran saya Pak. Tapi saya tidak bisa lebih detil lagi mengertinya. Karena celakalah, kalau celakalah itu isim atau fiil amar, sementara tulisnya wailun gitu. Jadi saya agak bingung. Ini Pak. Baik. Jadi untuk persoalan tersebut kita kembali ke bahasa Indonesia sebenarnya, bukan ke bahasa Arabnya dulu ya, belum bahasa, tapi ke bahasa Indonesia. Pada apa? Dalam bahasa Indonesia kalau ada akhiran lah, sepengetahuan ibu sekalian menunjukkan apa? Menunjukkan celakalah. Celakalah.
Fil amr Pak Guru. Fil amr sih kalau di itu. Gimana kalau Kita bahasa lagi ngomongin bahasa Indonesia, kalau udah nyebrang ke bahasa ya, Arab aja. Tanya kalimat Ngomong bahasa Indonesia nih, Ibu sekalian. Akhiranlah dalam bahasa Indonesia menandakan apa? Gitu. Perintah. Penegasan. Perintah Pak Guru. Dua-duanya ada. Ya, dua-duanya ada. Bahwa dia bisa gitu ya, dia bisa mengindikasikan perintah, bisa juga mengindikasikan penegasan. Dari ungkapan wailun ini kira-kira kalau dipakai lah itu mengindikasikan lah itu untuk fiil amr atau makna penegasan lahnya? Penegasan. Ya, Pak. Cuman Penegasan. saya merasa tidak enak untuk menambah pertanyaan lagi ke Bu Sri Lestari. Dari mana adalah dan apakah itu penegasan? Kalau itu penegasan, dari mana bisa dipahami penegas? Cuman nggak enak saya. Beliau udah lelah tadi. Ada nggak enaknya juga Pak. Isinya Bu Susi. Aja deh baru masuk. Jadi lah di sini bukan untuk menandakan perintah. Tapi wailun di sini berarti kan itu bukan fiil, Pak ya? Bukan. Oh, iya Pak. Itu aja cukup. Ya, baik. Terima kasih. Yang lain? Pak Guru, silakan. Ada lagi? Cukup. Baik. Jika sudah, untuk itu kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Coba masing-masing baca lagi kata-kata tersebut. Kenali ada berapa isim di dalam dua potongan, dua nomor latihan. Setelah itu kenali mana yang mu'annas. Nah, gitu. Kenali isimnya yang mana. Setelah itu kenali yang mu'annas mana. Silakan. Yang sudah punya ide, silakan beri isyarat. Gitu ya. Yang kedua pertanyaannya apa Pak Guru? Nggak dengar. Ya, pertama kenali isim yang ada di dalam surah Ali Imran 194 dan surah Fussilat 67. Setelah mengenali isim, jenis kata yang berjenis isim, dari isim-isim tersebut mana yang mu'annas? Mana yang apa nggak kenal? Mu'annas. Oh, mu'annas. Ya, maaf Pak Guru. Kupingnya udah kupingnya udah error. Ya, makasih Pak Guru. Yang mana isim Ya, baik. Kita mulai dari Bu Kana. Mana yang diduga isim? Yang pertama? Robba. Iya. Robbana. Robbana itu satu apa lebih dari satu kata? Ya, lebih dari satu. Pasnya berapa? 2. Yang pertama? Robba. Yang dan kedua? Nah. Adakah yang mu'annas dari kedua kata tersebut? Nggak ada. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Nursia. Mana kata yang diduga isim berikutnya? Isim ini pertama tadi mana? Al-Qiyamah isim. Satu saja Ibu.
Oh, Satu saja, Ibu. jangan lompat gitu Pak Guru. Kalau Ibu pakai lepis, bagus, lompat, aman. Tapi kalau pakai rok, hati-hati nanti lompat. Jadi saya ini gimana ya, Mak? Silakan, sebutkan saja. Yang mana yang diduga isim? Al-Qiyamati. Al-Qiyamah. Al-Mi'ad. Satu saja. Oh, satu aja Pak Guru ya. Iya, satu. Biar nanti yang lain dapat Iya, Pak. pahala. Dengan Pak demikian Guru. kita masuk surga bersama-sama. Iya. Itu jangan dihabisin sendiri. Iya, Apakah itu mu'annas? Mu'annas. Iya, oke. Bagus. Berikutnya, Bu Mute, mana yang diduga isim? Masih ngemut, Bu Mute. Nggak kelihatan bedanya antara mute beneran apa namanya. Rusulika, Pak. Rusulika, itu satu kata apa dua kata? Dua. Rusul sama Kak. Iya, bagus. Apakah dari dua ada yang mu'annas? Tidak. Tidak, oke, bagus. Berikutnya, silakan Bu Dian. Itu dari atina wa atana, naknya itu domir. Nah, Isim. ya, naknya itu adalah isim. Isim. Mudzakkar atau mu'annas? Naknya kami. Ya. Mu'annas. Mu'annas. Muzakkar, Pak. Muzakkar. Oke, baik. Berikutnya, Ibu Eti, silakan. Al-Mi'ad. Al-Mi'ad, baik. Itu muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Iya, baik. Berikutnya, Bu Susi. Al-Qiyamah. Ya, Al-Qiyamah. Sudah tadi, apakah ada pendapat yang berbeda dengan Bu Nur untuk kata Al-Qiyamah? Mu'annats. Iya, berarti sama ya. Baik, terima kasih. Kembali lagi kepada yang sudah angkat tangan sebelumnya. Silakan kembali lagi kepada Bu Kana. Mana lagi yang dikenali sebagai isim? Oh, Kak, itu Pak Rusulika, maaf Kaknya. Oke, tadi sudah oleh Bu Mute. Mungkin ada yang lain. Silakan Bu Kana. Mana berikutnya? Saya belum dihitungin. Belum di ini unmute. Wa atana itu naknya. Iya, Isim naknya. domir. Muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Iya, baik. Berikutnya Bu Nur. Setelah Bu Kana, silakan Bu Nur. Dituji ini nanya. Baik. Muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Oke, bagus. Berikutnya. Kalau nahnu. Iya. Siapa? Bu Mute. Berikutnya Bu Mute, silakan. Dari Inaka, Pak. Kaknya ya, Pak? Kaknya. Muzakkar apa mu'annas? Muzakkar, Pak. Oke, bagus. Berikutnya Bu Dian. Al-Mi'ad. Oke, itu sudah. Apa ada berbeda di situ? Bahwa itu adalah isim, itu muzakkar. Apa sama ilmunya atau beda? Sama. Oke, sama. Berikutnya Bu Eti, silakan. Lil musyrikina. Lil musyrikina. Itu satu kata apa lebih dari satu? Lebih dari satu. Berapa persisnya? 2. 2. Yang pertama? Li. Yang kedua? Al-musyrikina. Yang mana isim? Yang pertama, apa kedua, atau kedua-duanya? Yang kedua, al-musyrikin. Yang kedua. Muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Iya, oke, bagus. Berikutnya, Bu Susi. Saya, Pak. Yauma, Pak. Yaum, baik. Itu muzakkar apa mu'annas? Mu'annats. Oke, bagus.
Ini Saya mu'annas. Pak. Dari mana dikenali itu mu'annas? Karena berhubungan dengan al-qiyamah itu Pak, qiyamahnya kan mu'annats. Kita ada ilmu begitu ya Bu ya. Lupa Pak. Misalnya begini Bu, ibu sebagai seorang wanita ketika berhubungan dengan bapak yang laki-laki, apa ibu jadi laki-laki? Tidak Pak. Nah, tidak, ya juga begitu ini. Walaupun yaum berhubungan dengan al-qiyamah, gitu ya, punya kaitan dengan al-qiyamah, tetap nggak bisa mengubah dia menjadi mudzakkar atau mu'annas karena hubungan dengan mudzakkar atau mu'annas. Coba cari ilmu yang lain. Dari mana diduga itu mu'annas? Saya Pak. Ya, sebentar dulu ya. Sebentar ya. Kata apa ya, kata ganti apa kata tunjuk Pak ya, sebentar Pak. Oke. Nanti kalau udah ketemu boleh dikabarkan. Ya Pak, siap. Yang lain tadi selain Bu Nur, karena udah mengabarkan, siapa yang belum angkat tangan tapi sudah punya pendapatan? Saya dong Pak. Oh, banyak yang punya pendapatan. Tinggal kita nunggu aja kirimannya kalau pendapatan. Apa sih Pak? Kirimannya gimana sih Pak? Siapa yang sudah punya ide? Yang mana masuk isim? Bu Rian, silakan Bu Rian. Yang mana lagi yang termasuk isim? Oh, gini nih, gitu. Nah, itu beda lagi itu. Itu mah tepuk tangan itu. Az-zakat. Az-zakah. Baik. Az-zakat. Itu mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Bagus. Dari mana Ibu kenali? Ada ini tak marbuto. Bagus. Ini kira-kira isim yang mana ini? Maksudnya isim yang mana gimana Pak? Oh, udah lama nggak bahas sama kita ya. Jadi Isim ada yang mana isim maksudnya gimana? pokok, ada isim tambahan, isim pokok 1, 2, 3, tambahan 1, 2, 3. Nanti lihat di buku 2 atau di buku pelajaran keberapa? Pelajaran ke-14 ya. Ya, nanti dilihat. Baik, berikutnya siapa lagi tadi yang udah punya ide? Aku Pak Eka. Bu Tati, silakan Bu Tati. Al-lazina. Baik. Ini isim yang mana ini, Bu? Isim al-lazina, orang-orang yang isim apa ya nih? Nah, itu tuh. Iya, belum itu ya, belum ingat lagi ya. Mudzakkar apa mu'annas, Bu? Mujakkar. Mu'annas. 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 Dari mana dikenali ini mu'annas? Enggak ada tamar butohnya. Loh, kok bisa begitu? Kebalik siapa ya? Jadinya, karena tidak ada tak marbutoh, jadinya mu'annas. Enggak kebalik ingatannya, Bu? Kebalik ya Pak ya? Kebalik kalau ibu-ibu ditanya. Ya? Justru ibu-ibu yang lain taunya jik seperti Bu Rian tadi. Diduga ada tamar butohnya. karena ada tamar butoh. Benar-benar Pak, ada tamar butohnya kalau mu'annas. Ini mujakkar. Mujakkar dia, bukan mudzakkar. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Saya Pak. Silakan Bu Sri Lestari dulu, setelah itu Bu Mimi. Silakan Bu Sri Lestari, yang mana? Yang diduga isim lagi. Apa Bu? Akhirat. Berapa kata itu? 2. Yang isim yang pertama apa yang kedua? Fi-nya jar akhiroh tim mu'annas. Wah, jawabannya luar biasa. Ulangi pertanyaan saya. Yang isim yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Itu isim yang mana? Mu'annas. Isim yang mana? Bukan. Oh, tambahan. Tambahan yang mana, Bu? Satu apa? Ya, kita buka-buka lagi ya pelajaran kita yang ke-14 ya.
pelajaran yang ke-14. Baik, kita lanjutkan. Bu Mimi yang mana? Hum. Hum, baik. Ini isim yang mana? Isim domir. Ya, bagus. Mudzakkar apa muannats? Zakar. Iya, bagus. Berikutnya, siapa lagi? Kafiruna. Ya, Bu Susi. Kafirun. Ini isim yang mana? Kafiruna. Ini adalah isim. Sebentar, Pak. Masdar. Isim benda, baik. Bagus. Ibu lihat apa huruf pertama di kata itu? Kaf. Setelah itu ada huruf apa? Fa. Hah? Alif. 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 Pantesan tadi nggak kedetek. Alif urutan kedua. Itu ciri apa, Mas? Sifat. Sifat itu. Iya, Pak. Sifat. Baik. Mudzakkar apa muannats? Kafirunnya itu muzakkar apa ya? Oke, baik. Nah, ibu-ibu, apa ada lagi yang tersisa atau sudah habis dikenali? Wailun. Wailun, oke, bagus. Mudzakkar apa muannats? Muannats. Muzakkar. Muannats sih. Mudzakkar. Apa sudah habis? Isim dikenali? Humnya ada 2 ya, Pak? Oke, sudah tadi dua-duanya sudah. Betul, itu 2. Apa sudah habis? Tukhlifu kali Pak ya tuhnya. Bagus, tukhlifu. Tukhlifu itu berapa kata dugaan Ibu? 2. Yang pertama apa? Tu. Bagus. Saya hapus yang pertama, tolong baca yang kedua. Itu. Apa tuh? Tukhlifu. Silakan dibaca yang kedua. Ikhlifu. Hah? Ikhlifu. Dari mana I-nya? Nggak tahu. Sukun itu. Kan dia Bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. nggak bisa dibaca soalnya. Kalau gitu nggak bisa dipisahkan kalau begitu. Oh gitu. Kalau begitu nggak bisa dipisahkan. Pak Guru itu masih ada tuh. Ma. Yang mana? Ma. Oke, masih ada ma. Ini isim yang mana ini? Si mausul. Hubung, mausul. Kata ganti. Isim mausul. Mausul apa kata ganti? Mausul. Isim mausul kok kata Isim ganti. Maksudnya yang nomor 5. Kan paling tanya ya. Oke, baik. Sudah habis sekarang? Habis. Oke, baik. Coba kita lihat apakah yang bisa kita tebak itu yang kita anggap mu'annas sama dengan, ayo kita lihat. Apa? Mu'annas al-qiyamah. Oke, tadi dikenali sebagai mu'annas. Berikutnya apa? Az-zakah. Oke, dikenali sebagai mu'annas. Berikut al-akhirah. Al-akhirah ini yang mu'annas, tapi tadi tak terkenali ini isim yang mana, gitu kan? Isim itu Pak, benda. Ini al-akhirah masuk ke dalam kategori sifat. Sifat alif lam. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian dari latihan kita tadi? Tidak ada. Guru mau tanya. Ya. Tadi kan yauma ini ada yang bilang masuk isim itu masuk isim mana Pak Guru? Maksudnya dicirikan isim yauma. Yaum artinya apa? Ada hari. Hari itu apakah dia masdar? Masdar. Apakah hari itu perbuatan? Enggak, maksud saya dia masuk isim apa? Ya, kita sedang membahasnya. Oh iya. Apakah dia menunjukkan perbuatan, Bu Mimi? Enggak. Kalau begitu berarti ini bukan masdar, gitu ya? Masdar ya. Apakah
ada sifat namanya hari? Hari. Ada sifat. Gimana sih teman barumu, guru barumu? Guruku hari banget gitu. Ada begitu? Ada, Pak. Berarti bukan Ada, sifat. Pak. Jika bukan masdar, bukan sifat, maka kita bisa menduga ini isim yang mana? Benda. Kata benda. Ya. Sudah terjawab, Bu Nur? Isim benda gitu, Pak Guru. Ya. Oh iya, makasih Pak Guru. Ada lagi yang lain? Pak Guru, jadi zakat isim apa? Apanya? Jadi zakat masuk isim benda atau isim sifat? Coba dicek. Ada namanya sifat zakat, Bu. Mata kerja ya? Ada nggak? Enggak, pemikirannya sifatnya kan memberi. Oh, jadi dia masuk benda gitu ya? Ibu nggak kita diskusi, namanya itu Ibu malah mengajukan jawaban sendiri gitu tadi. Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada sifat namanya, itu nggak ada sifat namanya benda. Kemudian berikutnya, yang namanya zakat itu ya, namanya zakat itu jadi ya, zakat ya. Namanya zakat gitu. Itu bisa dibeli nggak? Tidak. Nggak bisa ya. Bisa dibayar nggak? Bisa. Berarti namanya itu kira-kira mana? Benda, Pak. Benda, zakat. Iya. Betul. Tapi gitu ya. Tapi gitu ya, dalam bahasa itu juga menunjukkan perbuatan. Perbuatan apa? Artinya menumbuhkan atau bermakna mengembang. Jadi bisa kita lihat dari seperti itu ya. Ini bisa dilihat sebagai sebuah masdar, sebagai masdar. Nah, tapi kalau di sini dalam arti sesuatu yang diserahkan, maka ini adalah kata benda. Bisa diikuti penjelasannya? Bisa, Pak. Berarti dalam hal ini kata benda ya, Pak? Ya, kata benda. Kata benda. Oke. Sudah? Semua termasuk itu ya, Pak. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita untuk pelajaran ini. Alhamdulillah, kita sudah tuntas mengkaji latihan ba, memahami ayat. Karena itu, marilah kita syukuri apa yang Allah berikan sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi ibu-ibu, ibu-ibu sekalian, dan mohon maaf terutama kita saling memaafkan supaya dalam kondisi menghadap Ramadan dalam kondisi kebersihan jiwa, karena kita saling meridhoi, saling memaafkan antara kita. Demikian ibu-ibu, mari sama-sama Pak Erta. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.